Ini Oman. Jadi namanya sama dengan sebuah negara di Timur Tengah. Saya dan Agus juga merencanakan kegiatan pertanian yang lebih baik. Karena itu saya punya rencana nanti harus punya kebun yang lebih luas. Semoga tanah Pak Basuki bisa saya urus. Bapak, Ibu pengurus desa yang kami hormati, kakak-kakak relawan yang kami kagumi, juga bapak-bapak petani yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Oman, asal Cikawari. Sekarang saya belajar di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Sebelumnya, saya belajar dan bersekolah di Pondok Pesantren Al-Mijan, Jatiwangi, Majalengka. Sekarang saya sedang liburan dan beberapa hari lagi saya dan dua teman saya Agus dan Lela akan berangkat lagi ke Rembang. Kemarin adik-adik saya jumlahnya 10 anak juga sudah berangkat ke Al-Mijan, dan ada satu teman seangkatan saya, Ita, yang berangkat ke Jogja untuk kuliah di sana. Ada juga Imas yang sekarang sudah lulus kuliah di ISIP Cirebon, sudah berangkat beberapa hari lalu. Sepanjang liburan bulan puasa kemarin, saya akan menyampaikan ringkasan kegiatan dan juga ringkasan hasil diskusi di Odesa selama bulan puasa. Yang pertama, siswa. Semua siswa penerima beasiswa berkegiatan di rumah, berkewajiban belajar dengan membaca buku. Juga ada kegiatan wajib menulis dilakukan 2 kali. Tidak lama lagi hasil tulisannya akan tampil di website Odesa. Selama kegiatan membaca, saya dan teman-teman juga membantu pelaksanaan kegiatan amal. Tetapi yang terpenting juga saya sampaikan bahwa saya dan teman-teman ini banyak menghabiskan waktu dengan main game dan nonton TikTok sampai larut malam. Jujur saya akui kecanduan seperti itu tidak baik, tetapi memang enak. Semoga Bapak Ibu tidak ikut-ikutan kebiasaan buruk saya. Yang kedua, saya dan teman-teman dianjurkan oleh Pak Anton untuk selalu rajin menulis. Kami akan laksanakan terus, boleh ditagih hasilnya kapan saja. Yang ketiga, dalam sebuah diskusi di bulan puasa kemarin, kami mendapatkan ilmu tentang pentingnya hidup dengan berencana. Kalau kita kurang atau punya kelebihan, kita harus merencanakan sesuatu. Jika kita kurang ilmu, harus punya berencana menambahkan ilmu dan terus meningkatkannya. Terlebih lagi pada kita yang punya kelebihan, tentu harus melawat kelebihan itu dengan rencana. Amat berbahaya kalau kita punya kelebihan atau potensi tetapi tidak punya rencana, karena akibatnya kita bisa diatur-atur oleh pihak luar. Sebagai contoh, misalnya, nanti saya sudah lulus, maka saya harus punya rencana mau melakukan apa. Mau melakukan apa itu lebih penting daripada menjadi apa. Nah, kelak saya pulang, yang pertama akan saya rencanakan ialah mengajar di sini. Saya ingin mengajar ilmu agama dan juga bekerja mengurus kebun. Karena saya tidak punya tanah, maka saya punya rencana menerima tanah Pak Anton di Cikawari. Itu rencana saya. Dengan saya punya rencana, maka saya yakin Pak Anton tidak akan menjual tanah itu, karena beliau pasti setuju dengan rencana saya. Saya dan Agus juga merencanakan kegiatan pertanian yang lebih baik. Karena itu saya punya rencana nanti harus punya kebun yang lebih luas. Semoga tanah Pak Basuki bisa saya urus. Dengan rencana yang saya nyatakan ini, semoga menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Tidaklah perlu Anda khawatir, cemas pada kami para penerima beasiswa, karena kelak pada 5, 10 hingga 15 tahun ke depan akan banyak yang bisa menjalankan kegiatan-kegiatan di Odesa. Kami diajarkan banyak ilmu dan diberi kesempatan berpengalaman sekarang. Hasilnya nanti akan kami manfaatkan untuk masyarakat. Yang keempat, karena saya, Ita dan Imas adalah penerima beasiswa paling senior,
karena kami bertiga akan menjadi senior yang baik yang akan melayani peserta beasiswa baru agar lebih maksimal dalam urusan sekolah. Semoga beasiswanya makin lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oman. Jadi namanya sama dengan sebuah negara di Timur Tengah. Nggak pakai panjang man ya. Nah dulu saya ketemu Oman beberapa tahun yang lalu itu. Oman itu inferior lah gitunya. Rusun lah. Eraan. Hese ngobrol. Susah mengemukakan pendapat segala macam. Bertahun-tahun ada dia sekolah juga di Al Mizan, kemudian sekarang di Al Anwar ya, di Sarang. Saya ketemu dengan dia, wah dia sudah pandai mengkritik, sudah pandai mendebat, sudah banyak hal kemajuan lain, cara dia mengungkapkan pendapat. Terus kemarin juga dia menulis gitu ya, ternyata sangat sastrawi nih Bang Hawe. Iya tulisannya bagus kemarin. Ini cerita dari sudut pandang orang lain. Ibu dari Oman kecil meninggal dunia. Hati siapa yang tidak rapuh bila orang yang menurut kita berharga pergi meninggalkan kita. Tetapi Oman kecil belum paham apa itu kehilangan. Yang Oman kecil tahu hanya makan, minum. Di tahun 2018 datanglah seseorang yang merubah keyakinan dan kepercayaannya. Nah kemudian ada juga anak Odesa yang ternyata prestasinya luar biasa di bidang pencaksilat, Bang Hawe. Nah ada juga anak yang kemarin saya juga baru tahu dia memiliki militansi dalam menulis tuh. Ini Bang Hawe sama Kang Cecep kayaknya harus membina lebih jauh ya. Karena dia selama di Al Mizan pesantren dia rajin menulis buku harian sampai dia punya 7 buku harian, gitu kan. Ada segala macam lah. Salah satu yang menarik tapi saya belum sempat baca karena dia nggak bawa bukunya, yaitu bagaimana dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua. Itu menjadi satu buku yang dia tulis gitu kan. Nah apapun dia tulis tentang kegiatan sehari-hari, tentang perasaan dia ke orang tua, ke teman-teman gitu. Dan berbeda dengan yang lain, anak ini lebih filosofis berpikirnya gitu ketika dia mengungkapkan beberapa pikiran-pikiran dalam tulisan itu lebih pada perenungan-perenungan gitu. Jadi anak ini mungkin rajin membaca gitu. Nama aku Reni Anggraini. Aku lahir dari bapak dan ibu yang menurutku begitu hebat. Bapakku bernama Roni dan mamaku bernama Jujun. Tepat pada tanggal 9 Agustus tahun 2010 di kota Bandung, ibuku melahirkanku. Hingga tak terasa, waktu berjalan begitu cepat, sampai-sampai ibuku sering bilang kepadaku, perasaan baru kemarin ibu antar kamu ke taman kanak-kanak, sekarang kamu udah remaja aja. Di pertemuan ini aku senang, karena kan biasanya nulis di buku diary sendiri, gak dilihat sama orang-orang atau dibaca sama orang-orang. Nah, sekarang aku nulis dengar sama orang-orang, terus dapat pujian dari Bapak Anton. Senang banget. Pujian apa-apa dari ibu ini, ibu ya, yang dari ibu juga. Pokoknya kan tadinya sempat udah nggak ada niat itu buat nulis. Biasanya kan kalau misalnya sehari-hari di pondok tuh udah ada 7 buku diary lebih nulis semua. Hebat. Nah, Hebat. nggak dibaca sama orang-orang. Kalau mau waktu itu juga pernah nulis buat ayah sama mama, tapi pulang-pulang juga gengsi gara-gara tulisannya dibaca sama ayah sama mama, sementara perilakunya beda sama yang ditulis. Ini kalau kan tidak semua orang termasuk saya juga tidak punya kedisiplinan menulis seperti itu, tapi dia punya rajin gitunya, militan lah nulis nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Lela Yumilasi Safari, kelahiran dari Bandung 20 Agustus 2006. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah saya berasal dari Bandung yang bernama Aib Safari. Ibu saya juga berasal dari Bandung yang bernama Nani Ramawati. Ayah saya bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan ibu saya sekarang bekerja sebagai baby sister. Saya sangat senang sekali dalam hal menulis
membaca, dan menggambar. Saya bercita-cita sebagai Menteri Perlindungan Anak, tapi itu saat saya berumur 12 tahun. Dan sekarang setelah beranjak umur 17 tahun, cita-cita saya ingin menjadi Menteri Perlindungan Anak atau Menteri Pemberdayaan Perempuan. Mengapa saya mau sekolah di luar kota Bandung? Karena salah satu yang mendorong saya untuk bersekolah jauh dari tanah kelahiran saya selalu terinspirasi dari orang-orang hebat yang bersekolah tinggi. Dan memang keluarga itu sangat minim sagalana lah Pak Boynya, dari sisi ekonomi, dari sisi segala macam lah. Nah kemudian setelah lulus SD, anak perempuan itu kita kirim ke Al Mizan Jatiwangi di pesantrennya Kiai Maman Imanul Haq. Saya udah nggak bertemu sekian lama, mungkin baru tadi kemarin malam lah saya ketemu di sini pada sebuah latihan penulisan jurnalistik, dan saya lihat luar biasa perkembangannya gitu Pak Boy ya. Bagaimana dia cara bicara, terus cara menulis juga, cara mengungkapkan perasaan, pikiran-pikirannya. Saya pikir ini anak mengalami satu kemajuan yang luar biasa gitu ya. Ternyata kalau mereka itu diberi kesempatan untuk mewujudkan mimpinya, ternyata mereka bisa gitu loh. Sesuatu yang sebelumnya tidak kita, ya saya waktu itu terlalu meremehkan lah, mungkinnya menganggap meremeh karena budak ya beraku sih gitunya, artinya ada kesombongan kayak begitu gitu ya. Yang penting kita tolong aja lah dulu gitu ya. Tapi ternyata setelah disekolahkan segala macam, pintar anak itu, dan saya dengar juga prestasinya bagus.